ketika semua tak berbeda. Janganlah ragu masa depanmu, bersama Tuhan terangkan dunia, maju bersama untuk Indonesia. Terus berjuang demi nusa bangsa, mari bergandengan dengan sukacita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita patut bersyukur kalau pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah online Minggu 27 September 2020 yang akan dilayani oleh Penatua Alexsado Cesario Saragih. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapak Hengki Sanusi Ishak, suami dari Ibu Wilya Grace Halim, pada hari Minggu 13 September 2020. Jenazah dikremasikan di Fremantle Cemetery, Perth, Australia. Majelis jemaat turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkippi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Dan ikuti pula akun Instagram GKIPI.
Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersiaplah, datanglah kepada Tuhan dengan rasa syukur. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, ucapkan salam pada seluruh ciptaan, dan nikmatilah kuasa-Nya. Kami mau bernyanyi, menyembah dan memuji Tuhan dengan tak jemu. Karena itu, berdirilah dan kidungkanlah kegembiraanmu bersama dengan seluruh dunia. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermasmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji terjemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang Maha Pencipta, keselamatan Kristus yang menjangkau dunia, dan hikmat Roh Kudus yang menyapa seluruh ciptaan. Kasih Allah besertamu. Dan beserta saudara juga. Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tanggal 23 September yang lalu kita merayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Untuk itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional 2020. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan juru bahasa isyarat dimanapun mereka berada. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengingatkan kita akan anugerah Allah untuk ciptaannya. Bahkan di tengah pandemi saat ini pun, anugerah itu tidak lekang atau berkurang sedikit pun. Cinta Allah terus-menerus tercurah untuk saudara dan saya. Dan sebagai ciptaan yang dikasihinya, kita terpanggil untuk bertanggung jawab, menebarkan keramahan dan cinta kepada semua makhluk, dan bertanggung jawab pada kehidupan. Berelasi baik dengan sesama, hidup damai dengan diri sendiri, menjaga lingkungan, niscaya kita akan senantiasa sadar akan kehadiran Tuhan dan penyertaan-Nya. Tuhan, Engkaulah
Mari kita menghampirinya dalam doa pengakuan dosa. Namun adakah kita mengasihi Tuhan melalui sesama kita? Adakah kita mengupayakan kasih dan kehidupan bagi semua ciptaan? Adakah kita sudah memperjuangkan damai sejahtera? Atau justru tingkah laku kita mengusik dan merusak hubungan kita dengan ciptaannya? Ingatlah dan akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan memohon ampun kepadanya. Ya Allahku, betapa kami sering kali mengecewakan Tuhan. Mementingkan diri sendiri, tak menganggap kuasa Tuhan. Meletakkan diri sebagai otoritas tertinggi. Betapa kami kerap kali tak peduli dengan relasi kami dengan sesama. Merasa diri benar, menghakimi. Juga kami acuh dengan ciptaan Allah yang lainnya. Merasa kami tak membutuhkan mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Jenguklah kami. Ujilah hati dan pikiran kami. Karena kami berdosa dan cemar, membutuhkan penyucian Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon pengampunan. Berdiri. Allah telah mengampuni, malah memberkati kita untuk bisa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Nya.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mati supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Nyatakanlah syukur dan sukacitamu di tengah keberadaanmu sekarang. Salam dan peluklah orang di sekelilingmu dalam kasih Allah. Dan teruskanlah cintanya dalam dunia di sekitarmu. Damai Tuhan besertamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Every
Bapak, Ibu, Saudara, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, dengan ungkapan syukur dan hati yang riang, kami mensyukuri pengampunan dosa yang Tuhan beri. Kami umat-Mu yang tak layak, yang tahu banyak tentang sabda Tuhan, tapi tak selalu mampu melakukannya, terus Allah anugerahi pengampunan. Dan kini Bapa, kami hendak membaca serta merenungkan sabda Tuhan. Berkati kami, urapi hati dan pikiran kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan permenungannya. Sehingga ya Bapa, ketika kami selesai membaca Alkitab kami, mengangkat mata kami dan melihat sekeliling kami, kami dapat melihat karya Tuhan di mana-mana. Mampukan kami ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 32. Yehezkiel 18 ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di rumah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Aku punya, dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ayat 25, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarkanlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dan kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya.
ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Ku percaya padamu.
Bacaan kedua dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga.
Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan mengajarkannya dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah buku yang cukup terkenal ditulis oleh seorang penulis bernama John C. Maxwell yang berjudul Good Leaders Ask Great Questions. Melalui bukunya ini Maxwell mengajak dan menunjukkan kepada pembaca betapa powerfulnya sebuah pertanyaan. Salah satu kutipan yang terkenal adalah, "Good leaders ask great questions that inspire others to think more, learn more, do more, and become more." Pertanyaan yang baik selain mendorong dan menginspirasi orang untuk think more, learn more, and do more, dan become more, tapi juga mampu mengungkapkan sesuatu yang mungkin tersembunyi atau belum orang ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau membaca buku ini saya teringat sebuah kejadian memalukan ketika saya duduk di bangku SD. Saat itu saya dan teman saya menginap di rumah salah seorang dari kami. Semalaman kami memainkan PlayStation 2, PS2. Yang baru teman saya dapatkan hadiah dari keberaniannya untuk merelakan sebagian dari tubuhnya dipotong. Atau biasa kita sebut disunat, Bapak Ibu. Keasikan bermain, kami tidur terlalu larut. Hingga bangun pun kesiangan. Singkat cerita, sekolah mulai pukul 7 pagi dan kami berempat baru naik angkot jam 8 pagi. Panik, takut dimarahin guru, akhirnya kami bersepakat untuk berbohong. Wah, sebuah solusi memang. Salah seorang dari kami bilang, "Udah nanti kita bilang aja kalau ban angkotnya itu tuh kempes. Dan kita bantuin bapaknya dorong sampai tambal ban." Bayangkan Bapak Ibu, kebohongan macam apa ini? Mobil bannya kempes, didorong ke tempat tambal ban. Memang ketika SD itu anak kecil suka berpikir bahwa ia mampu mengatasi segala persoalan. Tapi ternyata tidak. Nah, hebatnya lagi yang membantu mendorong adalah anak kelas 5 SD. Sungguh tidak masuk di akal. Tapi pada saat itu kami merasa bahwa skenario ini adalah skenario terbaik. Mulia karena membantu orang begitu ya. Sampailah kami di sekolah pukul 8:15 dan benar saja satpam sekolah mencegat kami diantar ke ruang guru. Dengan rasa percaya diri kami pasang muka kelelahan Bapak Ibu. Terus kami mencipratkan sedikit air di kening supaya kelihatan keringetan gitu ya. Kami menceritakan alasan kami terlambat sampai ke sekolah. Tentu versi yang sudah kami rencanakan dengan sangat matang itu. Guru kami ketika kami bercerita, ia mengangguk dan nampak memperhatikan dengan seksama. Yes, berhasil nih, kami pikir dalam hati. Lalu beliau memanggil 3 rekan guru yang lain. Sedikit berbincang dan kami diajak bicara satu persatu di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Jadi saya diambil ke sini, teman saya ke ruangan lain begitu ya. Kami di 4 tempat berbeda. Nah, di momen inilah saya merasakan benar bukti dari apa yang Maxwell katakan.
a powerful questions. Tanpa banyak interogasi, tanpa banyak basa-basi, kami ditanyai satu pertanyaan saja Bapak Ibu. Satu pertanyaan. Pertanyaan yang sangat powerful pada saat itu. Ada yang bisa nebak apa pertanyaannya? Ayo saya berikan waktu, boleh berdiskusi sejenak, kira-kira apa yang ditanyakan guru kami ini? Ya, saya nggak tahu apakah berhasil tertebak atau enggak, tapi guru kami bertanya satu hal. Ia bertanya, ban mobil sebelah mana yang kempes? Kami terdiam, saya nggak tahu harus jawab apa. Karena kami bilang bahwa ban mobilnya kempes, terus kami dipisah ke 4 tempat, terus ditanya, yang kempes itu ban yang mana? Tentu kami nggak merencanakan hal ini. Pertanyaan itulah yang membuat kami menyapu lapangan basket, lapangan voli, bulu tangkis, dan taman sepulang sekolah. Kami dihukum. Inilah bukti dari betapa powerfulnya sebuah pertanyaan. Nah, maka pertanyaan yang tepat ditanyakan di waktu yang tepat dengan motif yang tepat selalu akan mengungkap sesuatu. Maka saya akui Bapak Ibu, guru saya ini adalah a good leaders that ask a great questions. Nah, jika saudara memperhatikan salah satu bacaan kita hari ini terkait erat dengan pertanyaan. Saya mengajak kita untuk kembali membuka bagian Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-21 tadi. Imam-imam kepala dan tua-tua melontarkan pertanyaan kepada Yesus. Dan Yesus melontarkan pertanyaan pula kepada mereka. Nah, mari kita lihat pertanyaan seperti apa yang dilontarkan imam-imam kepala dan tua-tua ini. Apakah termasuk kategori great questions? Mari kita lihat. Ayat 23. Kalau kita perhatikan pada saat itu kemungkinan pagi menjelang siang ya, Yesus diceritakan masuk ke bait Allah. Ya, Yesus kembali ke bait Allah, ke tempat yang tepat sehari sebelumnya, ia membolak-balikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bapak Ibu bisa lihat di bagian pasal yang ke-21 ayat 12 sampai 17, Yesus menyucikan bait Allah. Tentu ketika melakukan hal itu, banyak orang yang marah dengan tindakan Yesus. Setidaknya para pedagang, ya dagangannya itu diacak-acak, hancurkan, dibolak-balikkan. Tapi yang menarik adalah Yesus gak peduli dengan kemungkinan bahwa ketika ia kembali ke sana, ia mendapatkan serangan dari orang-orang yang kesal dengannya, musuhnya. Ia tetap datang ke bait Allah untuk mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu, lihatlah keberanian Yesus dan keteguhannya dalam menjalankan perintah Bapa yang mengutusnya. Kita perhatikan, ditambah lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat kronologi kisahnya dengan seksama, kita akan mendapatkan satu detail kecil tapi penting. Yesus masuk bait Allah untuk mengajar dengan keadaan kondisi perut kosong dan ia kelaparan. Kita lihat di ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa kelaparan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Maka Yesus datang dalam kondisi lapar, belum makan, ia masuk ke bait Allah. Kalau di ayat 23 kita lihat Matius menggunakan kata lalu Yesus masuk ke bait Allah. Lihatlah Bapak Ibu bagaimana Yesus meletakkan perkara kerajaan Allah jauh di atas kepentingannya sendiri. Jauh di atas rasa laparnya. Ketika Yesus sedang mengajar, imam-imam kepala dan tua-tua datang dan bertanya kepadanya. Perhatikanlah pertanyaan mereka Bapak Ibu. Mereka bertanya,
Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Mereka menanyakan Bapak Ibu, atau lebih tepatnya mempertanyakan otoritas Yesus. Bayangkan ketika Allah dipertanyakan otoritasnya. Siapa mereka? Mengapa mereka mempertanyakan itu? Dan salah nggak sih mereka bertanya seperti itu? Sebagaimana yang tertulis Bapak Ibu, mereka adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Sederhananya mereka ini adalah pemimpin dari dua lembaga pengadilan yang berbeda. Imam-imam kepala, mereka ini punya wewenang atau otoritas dalam pengadilan agama. Jadi pengadilan agama menyelesaikan perkara-perkara keagamaan. Sedangkan tua-tua bangsa Yahudi adalah hakim di pengadilan sipil. Maka mereka pun menangani perkara-perkara yang bersifat sipil atau kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, dengan kata lain mereka punya kuasa di tengah kehidupan masyarakat saat itu. Dan dengan kuasa mereka itulah mereka mempertanyakan kuasa Yesus. Jadi kalau kira-kira diparafrasekan ya Bapak Ibu ya, mereka bertanya, Yesus, engkau datang ke Yerusalem, engkau dielulukan orang banyak, disoraki hosana oleh orang banyak, hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, atau kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani itu berasal dari hifil imperatif hosya yang artinya selamat, dan diakhiri na yang berarti doa, maka bisa juga diartikan kami memohon kepadamu, atau berilah kiranya keselamatan. Yesus disoraki hosana oleh orang banyak. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, kita bisa melihat orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi dari Nazaret. Nah, mereka mempertanyakan atas kuasa siapa, dari mana engkau bisa seperti itu kan? Hosana dianggap nabi. Mereka juga mempertanyakan atas kuasa dari mana engkau menguasai bait Allah, mengobrak-abrik dagangan orang. Memangnya engkau itu siapa? Kalau kita ingat Bapak Ibu saat itu banyak pedagang dan penukar uang di depan bait Allah. Jadi ketika orang datang mau memberikan persembahan kepada Allah, tapi orang yang berkuasa di sana mengatakan, ayo tukar dulu uang kalian, nggak berlaku itu. Kalian harus tukar dengan mata uang yang berlaku, tentu rate-nya jauh lebih tinggi. Ketika orang bawa persembahan hewan untuk dikurbankan, lalu dikatakan, nggak bisa pakai hewan yang itu. Hewan yang kalian bawa itu tidak sempurna. Kalian harus beli yang ini. Sekali lagi tentu dengan harga hewan yang jauh lebih mahal. Maka dari mana pedagang ini tuh bisa dagang di bait Allah? Tentu setelah mendapat izin dari para pemuka agama di sana. Maka mereka bertanya, atas kuasa apa engkau melakukan hal itu? Mengobrak-abrik dagangan kami. Juga mereka mempertanyakan, atas kuasa apa engkau menyebarkan ajaran baru di sini? Siapa yang mengutus engkau? Kaisar, imam kepala, atau Allah? Katakanlah dan tunjukkanlah buktinya. Itu yang mereka pertanyakan. Mereka bukan saja tidak mau menerima ajaran yang Yesus berikan, tapi mereka juga tidak sudi membiarkan orang lain menerima ajaran tersebut. Maka Bapak Ibu mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa sih mereka mempertanyakan hal itu? Jelas yang pertama Bapak Ibu, mereka mau nunjukin power. Mereka pengen menyombongkan diri dan menunjukkan bahwa kami yang berkuasa. Bahwa mereka berwenang meminta pertanggungjawaban Yesus. Ya, sungguh arogan. Mereka merasa hebat, merasa berkuasa, mereka menunjukkan taring agar dihormati. Siapakah yang memberikan kuasa ini kepadamu? Mereka ingin menegaskan bahwa Yesus itu tuh nggak bisa memiliki wewenang atau kuasa apapun sebab mereka tidak memberikan itu kepada dia. Karena saat itu mereka lah yang berkuasa. Jadi mereka mempertanyakan, dari mana kamu dapat itu?
Atau yang kedua, mereka ini ingin menjebak Bapak Ibu. Jelas pertanyaan itu tuh dimaksudkan untuk menjerat dan menjebak Yesus. Bayangkan, kalau Yesus menolak untuk menjawab dari mana asal kuasa itu, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan dia dengan dalih nihil dizit. Atau yang berarti, itu bahasa Latin, yang berarti dia tidak mengatakan apapun. Bapak Ibu yang berasal dari hukum pasti mengerti ini. Mungkin saya salah bacanya. Nihil dicit, begitulah. Dan hal ini akan mereka pakai untuk mendakwa Yesus karena Yesus berdiam diri. Dan dengan cara inilah mereka bisa menghasut banyak orang untuk menggiring opini itu, untuk meyakinkan bahwa Yesus itu mengakui dirinya sebagai pembohong karena dia berdiam diri. Dia tidak mengatakan apapun. Dan gak berhenti di situ Bapak Ibu. Kalau Yesus menyatakan bahwa wewenangnya berasal dari Allah, mereka pasti akan meminta sebuah tanda dari langit. Ayo buktikan kalau memang itu kuasa dari Allah. Seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Atau mereka juga dapat menggunakan pernyataan Yesus itu sebagai senjata untuk menuduh dia sebagai seorang penghujat Allah. Lalu yang menarik ketika Yesus ditanyai hal itu, apa responnya? Yesus selalu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Atau pertanyaan dengan perumpamaan. Saya jadi teringat Bapak Ibu sebuah pepatah Yahudi kuno. Jadi dikatakan seorang murid bertanya kepada rabinya. Rabi, mengapa seorang rabi selalu menjawab pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan? Lalu sang rabi pun menjawab, mengapa seorang rabi tidak boleh menjawab pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan? Seperti biasa, Yesus sang rabi itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nah kali ini Bapak Ibu, Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan menanyakan hal mengenai baptisan Yohanes. Nampak aneh memang apa hubungannya dengan Yohanes, tapi mari kita perhatikan. Nampaknya Yesus bukan semata-mata berbicara baptisan pada dirinya sendiri saja, namun keseluruhan pelayanan Yohanes termasuk khotbah pengajaran yang Yohanes sampaikan, begitu ya. Maka pertanyaannya adalah Yesus mengatakan, baptisan Yohanes, apakah itu semua berasal dari surga atau dari manusia? Nah pertanyaan ini mungkin nampak mengelak, Yesus kok ditanya malah balik nanya tentang Yohanes, tapi sebenarnya enggak Bapak Ibu. Karena kalau mereka menjawab pertanyaan ini, maka pertanyaan mereka pun akan terjawab dengan sendirinya. Jika mereka menjawab baptisan Yohanes berasal dari surga, maka terjawablah pertanyaan mereka. Sebab Yohanes memberitakan kesaksian mengenai Kristus. Namun tentu itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Karena mereka tidak percaya hal itu. Juga mereka akan berlawanan dengan lembaga di belakang mereka. Jelas bukan jawaban ini yang akan mereka pakai. Namun jika mereka menjawab bahwa baptisan Yohanes berasal dari manusia, takutlah mereka akan banyak orang. Karena banyak orang meyakini bahwa Yohanes itu nabi. Bisa-bisa mereka dilempari batu oleh banyak orang. Itu kita bisa lihat di Lukas pasal 20 ayat yang ke-6. Jadi jelas, bukan jawaban ini yang akan mereka pakai. Lalu apa jawaban mereka? Mereka bilang, kami tidak tahu. Bapak Ibu perhatikanlah pertimbangan mereka ketika memutuskan jawaban. Bukan mengenai benar, salah, baik, buruk perkara yang sedang dihadapi. Mereka adalah hakim. Atau mendiskusikan apa yang bisa membuktikan bahwa baptisan Yohanes itu berasal dari sorga dan bukan dari manusia, ataupun sebaliknya. Tetapi mereka memperbincangkan bagaimana caranya membela diri dan melawan Yesus. Mereka mau mengamankan diri dari orang banyak,
tapi juga tidak rela mengakui bahwa kuasa Yesus berasal dari sorga. Mereka gengsi, Bapak Ibu. Dua hal yang mereka kejar. Keselamatan diri sendiri dan gengsi. Dan saat itu mereka hanya mencari kepentingan diri mereka sendiri. Maka menjadi pertanyaan adalah, salah nggak sih mereka bertanya seperti itu? Kita yang tahu bagaimana mereka, kita yang tahu Yesus adalah Allah dan Juru Selamat, kita akan dengan cepat mengatakan bahwa ya, pertanyaan itu salah. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, salahkah pertanyaan mereka? Bisa ya, bisa tidak. Kalau kita melihat secara objektif, tidak salah pertanyaan mereka. Karena tugas mereka lah mengawasi dan menjaga agar tidak ada yang menyesatkan tatanan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Namun ya, pertanyaan itu salah karena diajukan dengan niat hati dan sikap batin yang keliru. Mereka takut posisi mereka terancam. Mereka tidak rela ajaran mereka selama ini dipatahkan dengan ajaran kasih yang Yesus bawa. Mereka iri dengan pamor yang Yesus miliki. Mereka gusar karena bisnis mereka, kong kali kong mereka dengan pedagang hewan dan penukar uang, itu diobrak-abrik sama Yesus. Itulah yang membuat pertanyaan mereka salah. Karena pertanyaan itu lahir dari hati yang tidak murni. Tapi seburuk apapun mereka di mata kita pada saat ini, lihatlah bagaimana Yesus kemudian memakai momentum itu, kejadian itu, untuk justru menyatakan sebuah pengajaran. Kita perhatikan di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat ke-28. Ia melanjutkan dengan perumpamaan mengenai dua orang anak. Anak yang satu ketika diminta untuk bekerja di kebun hari ini, ia mengatakan baik namun tidak melakukannya. Sementara anak yang satunya mengatakan, aduh aku gak mau. Tapi kemudian dia menyesal lalu dia pergi juga. Dia bekerja juga sebelum hari itu berakhir. Nah dari dua anak ini manakah yang melakukan kehendak ayahnya? Dan mana yang diperkenan ayahnya? Jelas anak yang terakhir. Dengan cepat kita juga dapat mengatakan bahwa anak yang pertama itu adalah imam-imam kepala, tua-tua, Farisi, dan sekelompok-kelompoknya itu. Siapapun yang nampaknya itu mengatakan dengan bibirnya seolah melakukan ajaran keagamaannya, namun tidak melakukannya dengan hidupnya. Hingga hari itu berlalu. Sementara mereka yang melakukan kesalahan, perkataannya mendukakan sang bapa ketika diminta jawabannya, aku gak mau. Mereka adalah orang-orang yang nampaknya jahat, nampaknya tidak diperkenan Allah, namun kemudian berubah dan menyesal dan melakukan kehendak Bapa. Mudah bagi kita untuk melihat dan menilai dalam keseharian kita siapa orang yang seumpama orang anak pertama dan mana orang yang seumpama anak kedua. Siapa yang hanya bisa bicara aja dan siapa yang melakukan kehendak Bapanya. Mudah bagi kita untuk menilai dan menghakimi hal itu. Namun perlu diingat Bapak Ibu, bahwa perumpamaan ini hendaklah kita tujukan untuk menilik diri dan menilai sikap batin kita, bukan orang lain. Karena ingat, hari belum usai. Setiap orang bisa menyesal dan melakukan perubahan. Bahkan imam-imam kepala, tua-tua, orang Farisi, anggota Sanhedrin, mereka pun bisa berubah pikiran. Karena kita hanya melihat mereka dari sebagian kecil kisahnya saja. Contohnya adalah Nikodemus, Bapak Ibu. Orang ini adalah anggota Sanhedrin, tapi lihatlah ia mengalami perubahan itu sebelum hari berakhir.
Dia belajar kepada Yesus, bahkan dia membela Yesus di depan kelompok orang Farisi. Kalau kita perhatikan di Yohanes 7 ayat 51, Nikodemus mengatakan kepada orang-orang Farisi, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nikodemus membela Yesus, padahal kelompok ini adalah kelompok yang kita hakimi dalam tanda kutip sebagai orang-orang yang ngomong aja tapi nggak mengikut Yesus. Bahkan Nikodemus itu turut andil menguburkan Yesus dengan layak. Bacalah di bagian tertentu kita bisa melihat bagaimana ia mempersembahkan minyak baru ikut membungkus mayat Yesus. Maka seburuk apapun imam-imam kepala, tua-tua yang kisahnya kita renungkan saat ini, tak sedikit pun kita punya kuasa untuk menghakimi mereka. Kenakanlah hasil permenungan kita ini untuk mentransformasi diri, bukan menghakimi. Karena jangan sampai Bapak Ibu, kita jadi mudah melihat kamu nih anak pertama, kamu nih kayak anak yang kedua. Kamu nih melakukan kehendak Bapa, kamu nih cuman ngomong aja. Karena kalau kita sampai di titik itu, kita hanya menjadi hakim-hakim yang entah dari mana kuasanya. Dan kita sering melakukan hal itu. Maka jika kita berada di posisi itu, sering menghakimi, sering menilai, menggunakan firman Allah untuk menilai orang lain, maka satu pertanyaan saya untuk kita. Jika Allah sang hakim saja memilih untuk mengampuni, maka siapakah kita sehingga kita merasa layak untuk menghakimi? Karena setiap orang berkesempatan untuk mendapat 1 dinar seperti permenungan di minggu lalu. Selama ia masih hidup, masih bekerja bagi Tuhan, dan hari itu belum usai. Maka jangan kita menghakimi. Hiduplah dengan kerukunan dan cinta. Pakailah semua yang kita tahu tentang ajaran Yesus untuk menilik diri dan sikap batin kita. Bukan untuk menghakimi mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus berbenah diri. Amin. Saat hening bagi kita. With you, my Jesus, in my heart, but I don't understand, Lord, what's still going on now. Jesus say, be happy, I'm looking, and I will help you. Don't worry, don't be scared, I'll always stay with you. Love, love, love you.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami belajar dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengan pongah mereka mempertanyakan kuasa Allah. Dengan merasa berkuasa dan berwenang, mereka ingin menjatuhkan dan menjebak Yesus. Betapa tindakan mereka buruk. Tapi Allah ketika membaca kisah ini, kami pun terdorong untuk menghakimi mereka. Merasa bahwa mereka tidak layak, munafik, orang yang menentang Allah. Dan segala label kami berikan kepada mereka. Merasa diri kami layak untuk melabel mereka. Tapi di sisi lain kami hanya tahu kisah hidup mereka sepenggal. Tak ada yang tahu apa yang mereka lakukan kemudian. Atau seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ketika anak yang kedua itu awalnya mengatakan, aku tidak mau. Lalu kemudian ia berubah. Dan tak menutup kemungkinan ada imam-imam kepala atau tua-tua bangsa Yahudi yang mungkin juga seumpama anak kedua. Mudah bagi kami untuk menghakimi pihak lain. Maka Tuhan ajarkanlah kami, ingatkanlah kami untuk tidak mudah menghakimi mereka. Biarkanlah kami menggunakan semua yang kami ketahui, setiap ajaran Tuhan, untuk mentransformasi diri, menilik hati dan sikap batin kami, bukan untuk menilai sesama kami. Karena jika Allah Sang Hakim saja memilih untuk mengampuni, siapakah kami yang merasa layak untuk menghakimi? Ampuni kami ya Tuhan. Mampukanlah kami agar kami hidup dalam keramahan dan cinta. Menghargai sesama dan memberikan kesempatan mereka, siapapun itu yang mungkin melakukan kesalahan, untuk juga punya celah, punya peluang untuk merasakan dan mengalami perubahan. Dan terlebih kami ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat terus berpaut kepada Tuhan. Meluruskan hati dan pikiran kami untuk hanya tertuju kepada Tuhan. Dan Bapa, izinkanlah kami di tengah persekutuan kami saat ini. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi keselamatan seluruh ciptaan. Di tengah pandemi yang entah kapan akan berakhir ini, kami terus memohon belas kasih Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Anugerahilah para pemimpin, tenaga medis,
petugas keamanan, dan siapapun orang yang punya wewenang mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Anugerahilah mereka dengan hikmat serta kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan adalah apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan teruslah ingatkan kami ya Bapa, agar kami juga dapat berperan secara aktif untuk dapat menanggulangi dan mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gerejamu, jemaatmu GKI Pondok Indah, GKI secara keseluruhan maupun seluruh gereja dan umat Tuhan. Biarlah melalui gereja Tuhan dapat bekerja bagi orang banyak termasuk masyarakat. Pakailah kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat kami, simpatisan kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Pakai kami, mampukan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk setiap keluarga yang merasakan dampak secara langsung dalam hal kesehatan, ekonomi, relasi. Tuhan kiranya terus berada bersama-sama dengan keluarga ini. Biarlah Engkau yang menjadi kepala keluarga, memimpin dan menentukan serta membimbing setiap keluarga agar melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Anugerahilah kami ya Bapa di tengah masa yang murung ini dengan sukacita dan damai di hati. Sehingga kami boleh menjalani hidup dengan penuh ungkapan syukur apapun situasi kami. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Dan izinkanlah kami merangkumnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu
kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita lewat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini, untuk kami membawa persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau sucikan, kuduskan persembahan ini, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati kami yang mengelolanya Tuhan, berikan hikmat, agar kami boleh mengelola seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Akulah
Adakah kita mau menjawab pengutusannya? Kami mau menyambut pengutusan-Mu, Tuhan. Maka kerjakanlah keselamatanmu, berikanlah dirimu menjadi berkat bagi dunia, jadilah saksinya yang selalu menebar kasih dan cinta bagi ciptaannya. Syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan penopang. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memeluk kita dengan cinta kasih dan mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi orang lain, melainkan mengupayakan hari lepas hari, mampu menampilkan salib Kristus melalui hidup pribadi. Amin. Amin.
Yesus.